Nah, jadi kalau pas UTS kemarin ada yang kalian bingungin, nah nanti kalian bisa tanya ya guys. Oke. Udah kelihatan nggak guys? Oke, Mbak Kis Eka kenapa? Maaf Kak, kepencet. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oke, udah muncul ya. Aku mulai dari soal pertama ini. Jadi soalnya itu kalau diterjemahkan ya, jika dana kas kecil dibentuk sebesar 250 dan pada saat pengisian kembali dana tersebut terdapat 150 dalam bentuk kas dan 95 dalam bentuk bukti pengeluaran, buat entry jurnal untuk mencatat pengisian kembali dana tersebut. Nah, kira-kira dari soal ini ada yang mau coba jawab, guys? Sesuai sama jawaban UTS kalian aja. Ada yang masih ingat gak? Oke, boleh Anjanet. Izin menjawab ya Kak, itu si debitnya itu beban lain-lain sebesar 150.000. Terus? Maaf Kak, 95.000 Kak beban lain-lainnya. Terus kita di debit lagi. Terus di debit lagi itu ada cash over and off itu sebesar 50.000. Terus di kreditnya itu cash Kak. Oke, kita lihat ya, betul apa tidak. Bentar. Oke, benar ya. Jadi, ketika pengisian kembali kas kecil, itu kita catat beban lain-lain, karena di sini nggak ada info juga ya bebannya itu apa aja, sebesar $95. Terus, ada selisih kas kecil $5, karena di sini dibilangnya saat pengisian kembali dana tersebut terdapat saat pengisian kembali dana tersebut terdapat 150 dalam bentuk kas. Nah, jadi ketika dicek fisik ternyata sisa kas kita itu 150, padahal harusnya kalau menurut catatannya 250 kalau dikurangin sama beban-bebannya itu kan harusnya 155. Nah, tapi ketika dicek secara fisik itu sisa kas kita cuman 150, yang artinya ada kekurangan kas nih sebesar $5. Nah, makanya kita catat sebagai selisih kas kecil. Dan ini dicatat di sebelah debit karena ini kayak semacam beban kita gitu ya. Terus yang kita catat di kredit adalah kas. Jadi kita di sini nggak ada nyatet jurnal untuk kas kecil ya ketika pengisian kembali karena kita pakainya metode impress. Kira-kira dari soal ini ada yang mau ditanyain nggak guys? Atau sudah aman? Kalau aman kasih reaction-nya dong. Oke, semuanya aman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini tentang rekonsiliasi bank. Adakah yang mau coba jawab? Oke, di sini Dara dulu boleh. Izin menjawab ya Kak. Per bank statementnya itu 21.650, terus ditambah deposit in transit 3.900, terus lessnya itu dikurang dari outstanding checks sebesar 2.750. Jadi correct cash balance-nya berapa? Kemarin tuh sorry Kak, ada kalkulator Kak. Oke, boleh coba hitung dulu. Bentar Kak. $22.800 Kak. Oke, thank you.
Betul ya, 22.800. Nah, aku mau coba tanya yang lain. Kira-kira kenapa yang NSF check ini nggak dimasukin ke rekonsiliasi bank ini? Sama yang bank service charge. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak masuk ke perhitungan ini? Ayo guys. Jawabannya simple kok. Ayo guys, adakah yang mau coba jawab? Gak apa-apa kalau salah. Oke, boleh. Oke, Dara boleh. Maaf ya Kak, izin menjawab lagi. Sepengetahuan saya kalau yang NSF check itu untuk di per bukunya gitu Kak, bukan untuk di per bank ya. Oke, thank you Dara. Bener ya jawabannya. Jadi NSF check, terus bank service charge itu ngaruhnya ke pencatatannya perusahaan. Kayak misalkan biaya administrasi bank atau bank service charge itu kan dari bank secara otomatis motong di administrasi. Nah, tapi itu kan belum diketahui sama perusahaan, makanya itu yang bakal ngaruh ke saldo menurut perusahaan. Jadi kalau di sini yang dimintakan cuman saldo menurut bank ya. Jadi yang ngaruh cuman deposit in transit sama outstanding check-nya. Dari sini ada yang mau ditanyain guys? Atau sudah aman? Kalau aman, reaction-nya guys. Oke, yang lain gimana nih? Oke, thank you. Gampang ya. Nah, kita lanjut ke soal 3. Tentang persediaan FIFO dan average. Nah, pertama, di sini kan diminta gimana kalau pencatatan persediaannya itu pakai perpetual terus dalam unit sama dolar. Nah, terus pakai FIFO sama average. Adakah yang mau coba jawab guys? Gimana kalau misal perpetualnya itu yang in unit terus FIFO? Ada yang mau coba jawab? Ayo guys, ada yang mau coba jawab? Oh ya, itu soalnya jawaban kalian itu dikumpul langsung ke ibunya atau di-scan dulu ya guys? Dikumpul langsung ke ibunya, Kak. Oh, oke. Berarti kalian pasti udah agak lupa ya sama jawaban kalian. Oke, gak apa-apa kalau gitu aku langsung bahas aja ya. Nah, yang pertama pencatatan inventory-nya itu pakai perpetual dan dalam unit. Nah, di sini kalian harus aku jelasin dulu apa perbedaan antara yang in unit sama in dollar. Jadi kalau in unit itu artinya perusahaan itu cuma catat ketika terjadi pengambilan barang, terus pembelian barang. Nah, itu dia catatnya cuman catat jumlah unitnya doang. Jadi nggak dihitung nih berapa sih nilai persediaannya. Jadi memang betul dia pakai perpetual, pakai sistem pencatatan perpetual yang kalau pengambilan barang, terus pembelian barang itu langsung dicatat. Nah, tapi dia catatnya cuman dalam jumlah unitnya aja. Kalau misalkan in dollar, artinya dia nggak cuman catat jumlah barangnya aja, tapi dia juga langsung hitung nih berapa in dollarnya, berapa nilai persediaannya gitu. Jadi kalau yang in unit kita cuma bisa tahu secara real time berapa banyak unit yang ada di gudang, tapi kalau in dollar kita bisa langsung tahu berapa nilai persediaannya. Nah, kira-kira kayak gitu guys.
Kalau untuk yang FIFO, pertama kita harus hitung dulu berapa jumlah unit yang tersisa di 30 Juni. Nah, hitungnya itu barang tersedia untuk dijual, di sini udah ada ya 5.300, dikurangin sama persediaan yang terjual, yaitu sebanyak 4.500 unit ini. Nah, berarti jumlah unit yang tersisa di 30 Juni adalah 800 unit. Terus, kalian tinggal hitung nilai persediaan akhirnya. Nah, di sini kan jumlah unit yang tersisa di 30 Juni adalah 800. Nah, karena ini pakainya metode FIFO, yang artinya persediaan akhirnya itu adalah barang-barang yang paling terakhir dibeli. Terakhir dibeli kan. Jadi, yang kalian lihat itu dari paling bawahnya. Jadi, kalian ambil 500 dengan harga 3,13, terus sisanya kan 800 kurang 500, berarti kan 300. Nah, 300 itu kalian ambil dari sini yang harganya 3,30. Terus kalian kaliin kuantitinya sama cost per unitnya. Jadi dapat 1.565 ditambahin 990, jadi nilai persediaan akhirnya adalah 2.555 ini. Nah, kalau average, hitungnya tuh kayak gini. Pertama kalian harus hitung dulu total cost-nya sama jumlah barangnya. Dari sini. Kalian tinggal pindahin aja dari tanggal 1 ini sampai 29, terus jumlah unitnya sama cost per unitnya. Nah, terus total cost-nya kalian kaliin quantity sama cost per unitnya. Terus dapat nih total cost-nya 16.000 ini. Terus hitung nilai persediaan akhir. Yaitu kalian harus hitung hitung average cost per unit ya. Nah, average cost per unit itu hitungnya total cost dibagi sama jumlah barang yang tersedia untuk dijual, yaitu 16.000 dibagi sama 5.300. Kemudian ini hitung jumlah unit yang tersisa pada 30 Juni. Sama ya kayak perhitungan ini tadi, yang barang tersedianya itu ada 5.300, persediaan yang terjual 4.500, berarti sisanya adalah 800. Nah, untuk average, ngitung persediaan akhirnya itu tinggal average cost per unit dikali sama jumlah unit yang tersisa di 30 Juni. Jadi 3,15 dikali sama 800, dapat 2.520 ini. Nah, kalau yang inventory records in dollar, itu artinya kalian pakai kartu persediaan. Nah, jadi kayak gini nih guys. Pertama yang kalian catat adalah di 1 Juninya, yaitu ada pembelian 600 unit yang harganya $3, totalnya 1.800. Nah, di saldonya kalian juga masukin angka yang sama, karena ini masih tanggal 1 kan. Jadi persediaan yang baru itu baru ada tuh yang ini. Nah, habis itu di tanggal 3 ya, di tanggal 3 itu ada penjualan sebanyak 500 unit dengan harga, ini kan harga penjualannya. Nah, harganya itu kalian pakai yang di sini. Jadi yang kalian jual barangnya adalah yang harganya $3 ini. Nah, tapi yang kalian jual kan sebanyak 500 unit ya. Jadi kalian tulis 500, harganya $3, totalnya 1.500. Nah, berarti barang kita yang tersisa adalah 600 dikurangin 500 ini, sisa 100. Dikali sama cost per unitnya 3, totalnya jadi 300. Terus lanjut lagi di tanggal 4. Di tanggal 4 kan ada pembelian 1.500 unit yang harganya 3,04. Nah, kalian tambahin nih di bawah 100, berarti ada persediaan tambahan sebanyak 1.500 dengan harga 3,04. Nah, ini jangan kalian gabungin ya, tetap pisahin. Kalau harganya beda itu kalian pisahin.
Nah, lanjut lagi di tanggal 8 ada pembelian 800 unit. Kalian tulis di sini 800, harganya 3,20, totalnya dari quantity dikali cost per unit. Nah, 800 ini kalian pindahin ke sini. Taruh di bawah 100 sama 1.500 ini. Berarti persediaan kalian itu udah ada 3 jenis nih. Ada yang harganya 3, ada yang harganya 3,04 sama 3,20. Kemudian di tanggal 11 ya. Di tanggal 9. Di tanggal 9 ada penjualan sebanyak 1.300. Nah, kalian lihat nih. Kan 1.300 unit yang dijual. Pertama yang kalian jual berarti yang ini. Yang 100 harganya 3. Kalian tulis di sini. Nah, 1.300 dikurangin 100 itu kan 1.200. 1.200 ini berarti kalian ambil dari yang ini, yang harganya 3,04. Nah, berarti sisa persediaan kita sekarang adalah 100 ini udah habis, berarti sisa 1.500 ini dikurangin 1.200, yaitu 300. Yang harganya 3,04 sama 800 yang harganya 3,20. Lanjut lagi di tanggal 11. Di tanggal 11 ada penjualan sebanyak 600 unit yang harganya 5,5. Harga penjualannya 5,5. Tapi yang kalian lihat harganya itu di sini. Pertama kalian jualin dulu yang 300 ini, harganya 3,04. Terus sisa 300-nya kalian ambil dari yang harganya 3,20 ini. Nah, jadi sisa persediaan kita sekarang 300-nya kan udah habis. Nah, 800 ini dikurangin sama 300 ini. Jadi dapat 500 yang harganya 3,20. Habis itu lanjut lagi di tanggal 13 ada pembelian 1.200. Harganya 3,25. Nah, kalian catat di kolom purchase, yaitu 1.200, cost-nya 3,25. Nah, tadi kan barang kita sisa 500 yang harganya 3,20. Terus ada pembelian lagi kan 1.200, nah maka kalian taruh di bawahnya. Lanjut lagi di tanggal 21. Di tanggal 21 ada pembelian 700 unit, harganya 3,30. Nah, kalian taruh lagi di bawahnya. Jadi, persediaan yang tadi kalian salin ke bawah, gitu. Terus, lanjut lagi tanggal 23 ada jual 1.200 unit. Nah, yang dijual kan 1.200. Yang pertama kalian jual adalah yang 500 ini, harganya 3,20. Taruh di sini, terus berarti kan sisanya 700. 700 kalian ambil dari sini, yang harganya 3,25. Jadi sisa barang kalian adalah 500 ini udah habis. 500 ini udah habis. Terus 1.200 ini kurangin sama 700. Berarti kan 500, yang harganya 3,25. Sama 700 yang ini kan belum kejual, jadi masih utuh nih dengan harga 3,30. Lanjut lagi di tanggal 27 ya, berarti di tanggal 27 ada penjualan 900 unit. Nah, yang kalian jual pertama adalah yang 500 ini yang harganya 3,25. Terus sisanya 400 kalian ambil dari yang harganya 3,30 ini. Jadi 700 dikurangin 400, sisanya 300. Habis itu lanjut di tanggal 29 ada pembelian 500 yang harganya 3,13. Nah, kalian tulis di kolom pembelian ada 500, harganya 3,13. Terus kalian taruh di bawah sini. Nah, jadi totalnya adalah total barang yang dibeli adalah 5.300, cost-nya 16.000,
Terus penjualannya itu ada sebanyak 4.500 unit yang harganya 14.140. Nah, 14.140 ini adalah harga pokok penjualan ya, guys. Harga pokok penjualan. Terus, nah, kalau nilai presiden akhir itu kalian cuma lihat di sini. 300 tambah 500, 800, terus nilai presiden akhirnya in dollar adalah 2.555. Nah, ini kalau kalian lihat sama yang ini, sama ya guys, 2555. Nah, nanti kalau yang average itu pasti bakal beda ya. Kalau di sini kan 2520. Nah, average kita lihat di sini. Sama kayak tadi, sama kayak yang Vivo ya, kita catat dulu pembelian sesuai dengan yang di soal, yaitu 600, harganya 3. Kemudian di tanggal 3 ada penjualan 500, masih sama ya, 500 kalian ambil dari sini yang harganya 3, berarti sisa barangnya adalah 100. Lalu di tanggal 4 ada pembelian 1.500 yang harganya 3,04. Nah, kalau average kalian itu bakal ngitung ulang nih cost per unitnya, yaitu dengan cara kalian tambahin dulu nih jumlah unitnya. Sebelumnya kan ada 100, terus ada tambahan 1.500. Habis itu untuk total cost-nya, dari yang total cost sebelumnya 300 ditambah sama 4.000 ini. Nah, cost per unitnya hitungnya dari total cost dibagi sama jumlah barangnya. Yaitu 3,04 nih berarti cost per unitnya. Ya, benar. Habis itu di tanggal 8 itu ada pembelian 800. Nah, kalian hitung ulang lagi nih jumlah barangnya 1.600 tambah 800. Total cost-nya 4.860 ditambah sama 2.000 ini. Terus cost per unitnya 7.000 ini dibagi sama kuantitinya. Jadi dapat cost per unit yang baru adalah 3,09. Next di tanggal 9 ada penjualan 1.300. Nah, kalau penjualan kalian tinggal ambil aja harga yang ini 3,09. Jadi kalian nggak ngitungin cost per unit. Pokoknya cost per unit itu dihitung ulang ketika pembelian. Jadi harganya pakai ini. Terus sisa barangnya tinggal 2.400 dikurangin 1.300. Lanjut lagi di tanggal 11 ada jual barang 600. Berarti harganya masih sama pakai 3,09 ini, sisa barangnya 500. Lanjut lagi di tanggal 13 ada pembelian 1.200. Nah, ini baru kalian hitungin lagi cost per unitnya. Dari 5.000 ini dibagi 1.700. Habis itu lanjut lagi di tanggal 21 pembelian lagi. Nah, kalian hitung lagi cost per unitnya. Habis itu di tanggal 23 ada penjualan. Nah, penjualan kalian pakai harga yang terbaru, yaitu 3,23. Sisa barangnya 2.400 kurangin 1.200, jadi 1.200. Lalu lanjut lagi di tanggal 27, penjualan lagi nih 900, pakai harga terbaru yang 3,23. Lanjut lagi di tanggal 29 ada pembelian 500 unit. Nah, kalian hitung ulang lagi cost per unitnya, berubah jadi 3,17. Nah, maka nilai persediaan akhirnya adalah 2.534. Beda kan sama yang di sini 2.520. Gitu teman-teman. Jadi untuk average, kalau misalkan perhitungan antara in unit dan in dollar itu pasti perhitungannya beda. Kalau Vivo itu pasti sama. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyain, guys? Kira-kira pas UTS kalian
jawabnya gini juga atau beda nih? Halo guys, adakah yang mau ditanyain atau masih bingung? Boleh ditanyain aja. Only Amira. Yang lainnya bingung. Aku suka lihat siapa kata yang terus. Anak Iren. Cinta Kak Iren. Kayaknya anak aku namanya Iren deh. Aku nama anakku Halim. Kalau aman reaksinya dong guys. Nama nanti ya, nama anak itu Halim, Oke. Afriza, Hamdi, Kalau yang Iren. aku coba lanjut yang ini deh. Ini terkait pengakuan iya, persediaan. nama Tara. Di sini ada Bradford Nah, Machine nanti mencatat kalau setiap namanya, jenis kalau anak persediaan kecil, dalam namanya akun Iren buku Zip besar, aja. di mana akun ini didebit saat ada Kalau penambahan misalkan persediaan namaku, dan nama dikredit anak, saat kalau terjadi cowok, pengurangan. Berarti dia pakai Afriza. perpetual. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan akun persediaan bahan baku yang didebit Afriza untuk Hamdi. pembelian bahan Khalilul dan Afriza dikredit Walfi. saat bahan digunakan dalam produksi. Yang pertama, bentar, kita langsung ke ini aja deh. Buat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 31 Desember 22 dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup. Nah, jadi di sini tuh pengakuan persediaan itu berkaitan erat ya sama metode pengiriman yang dipakai. Ada metode pengiriman itu kan ada FOB destination sama shipping point. Kalau shipping point itu kita sudah boleh akuin persediaannya sebagai milik kita ketika barang itu udah keluar dari gudang penjual. Jadi selama barang itu dalam perjalanan, itu udah menjadi miliknya kita. Nah, kalau destination, barang itu baru boleh kita akui sebagai persediaan kita kalau udah sampai di gudangnya kita. Nah, untuk yang pertama, perusahaan menerima dan mencatat faktur sebesar 8.100 pada 2 Januari 2023 dengan syarat FOB destination. Tapi laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan tersebut sebenarnya telah diterima pada 8 Desember 2022. Nah, di sini kan dia pakainya FOB destination ya, yang artinya kalau barangnya udah sampai di kita udah boleh akuin sebagai persediaannya kita. Yang harusnya udah boleh kita akui di 28 Desember. Tapi ini baru dicatat di 2 Januari 23. Nah, maka di 31 Desember 22 harusnya kita udah nyatet persediaan bahan baku pada utang senilai 8.100 gitu. Nah, kemudian nomor 2, bahan senilai 7.300 dikembalikan ke pemasok pada 29 Desember 22 dan dikirim dengan syarat FOB shipping point. Pengembalian ini langsung dicatat pada tanggal tersebut meskipun bahan baru diperkirakan sampai di tempat pemasok pada 6 Januari 23. Nah, ini kan pakai FOB shipping point-nya. Kalau misalkan barang itu udah keluar dari gudang kita, itu udah boleh langsung diakui. Nah, barangnya ini kan dikembalikan di 29 Desember. Terus langsung dicatat di 29 Desember. Nah, berarti ini udah benar. Maka nggak perlu kita bikin jurnal penyesuaiannya. Makanya di sini tidak perlu penyesuaian. Nah, terus lanjut soal nomor 3. Bahan senilai 28.000 dikirim dengan FOB destination, tetapi tidak dicatat hingga 31 Desember 22 karena masih berada di railroad car di area perusahaan dan belum dibongkar. Nah, railroad car itu adalah ini ya, semacam mobil pengangkut barang gitu. Jadi sebenarnya barangnya itu tuh udah nyampe nih di area perusahaan kita tapi belum dibongkar aja. Nah, kalau misalkan barang itu udah sampai di area kita, itu harusnya udah boleh kita akuin sebagai barangnya kita. Jadi harusnya di 31 Desember ini harusnya udah kita catat persediaan kita senilai 28.000 pada utang usaha 28.000. Seperti itu. Kemudian lanjut yang nomor 4.
Mungkin nomor 4 ada yang mau coba jawab, guys? Faktur sebesar 7.500 dengan syarat shipping point diterima dan dicatat pada 30 Desember 22. Namun, laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baru diterima di 4 Januari 23. Sementara bill of lading mencatat pengiriman dilakukan pada 2 Januari 23. Ada yang mau coba jawab, guys? Kalau nggak ada, aku langsung jelasin nih. Oke. Boleh, Alicia? Untuk debitnya itu persediaan bahan baku dan kreditnya itu utang usaha, Kak. Maaf kalau salah. Oke, thank you. Nah, boleh dijelasin nggak kenapa kita catat persediaan di tanggal 31 Desember? Ayo, Alicia. Kira-kira kenapa di 31 Desember kita catat jurnal itu? Oke, gak apa-apa deh, aku yang jelasin ya. Jadi benar ya, jurnalnya itu tadi jawabnya persediaan pada utangnya. Nah, harusnya itu kita catatnya utang pada persediaan. Karena faktor 7.500 syaratnya FOB shipping point diterima dan dicatat 30 Desember 22. Sementara bill of lading mencatat pengiriman 2 Januari 23. Nah, jadi barangnya itu sebenarnya baru dikirim ya di 2 Januari 23. Barangnya itu baru dikirim di 2 Januari 23. Jadi, seharusnya barang itu baru boleh kita akui di tanggal 2 Januari. Nah, pas 30 Desember, itu harusnya kita jangan dicatat dulu. Tapi ini malah dicatatnya di 30 Desember kan, makanya harus kita keluarin dulu nih utang usaha sama persediaannya. Karena harusnya belum boleh kita akuin di Desember itu. Baru boleh kita akui di 2 Januari. Karena kita pakainya shipping point. Gitu teman-teman. Nah, kemudian tanggal 5, bahan senilai 19.800 sudah diterima di 30 Desember 22. Tetapi belum dicatat karena pemesanan dibuat dengan ketentuan bahwa pengiriman tidak boleh dilakukan sebelum 10 Januari 23. Nah, ini jurnalnya persediaan bahan baku pada utang usaha. Kenapa kita udah catat persediaan? Karena barangnya itu udah kita terima nih di 30 Desember. Meskipun dari ketentuan pengiriman nggak boleh dilakukan sebelum 10 Januari. Tapi pada kenyataannya barang itu udah sampai di kita di 30 Desember. Jadi kalau udah nyampe di kita, ya berarti barangnya itu udah jadi milik kita. Makanya di Desember itu harus kita catat persediaan pada utang. Gitu guys, ada yang mau ditanyain? Ini cuma materi tambahan aja sih. Oke, boleh Esther. Kak, ini maaf kalau contohnya agak out of topic. Tapi kenapa yang di nomor 5 itu kenapa bisa ada ketentuan nggak boleh dilakukan sebelum 10 Januari? Oke, nah ini tuh bisa ini ya, ketika pembelian baru mau beli nih, nah itu ada ketentuan kayak gitu. Tetapi mungkin perusahaan yang ngirim tuh dia
kayak gak merhatiin kapan pengiriman itu harus dilakukan. Jadinya dia ngirim duluan, padahal berdasarkan ketentuan kan itu gak boleh nih dikirim sebelum 10 Januari, tapi dia malah udah kirim, karena mungkin dia kurang merhatiin syarat ketentuan kayak gitu. Maksud saya gini Kak, kenapa bisa perusahaan menentukan bahwa barang ini dikirim sebelum 10, nggak boleh dikirim sebelum, perusahaannya kita itu ngasih ketentuan itu gitu loh Kak. Saya ngerti di kondisi apa itu bisa terjadi. Apakah biar di laporan di 31 Desembernya jadi pembelian bahan bakunya nggak sebanyak itu kah apa gimana gitu Kak? Oh iya, dia bisa kayak gitu ya. Perusahaan bisa nentuin ketentuan kayak gitu ya, supaya mungkin dia punya tujuan untuk supaya di Desember itu nilai persediaannya nggak terlalu besar, jadi persediaannya baru tercatat di tahun selanjutnya. Itu bisa sih kayak gitu. Macam-macam sih alasannya. Kira-kira kayak gitu sih, Esther. Oke Kak, baik. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Piutang orang yang Oke, boleh. Amira. piutang kan. Kak, maaf, aku masih belum paham yang nomor 4 itu kenapa jurnalnya jadi utang usaha pada persediaan bahan baku. Oke. Nah, nomor 4 ini kan pakai syarat FOB shipping point, yang artinya kalau misalkan barang itu udah keluar dari gudang penjual, itu udah jadi miliknya kita kan. Nah, berdasarkan bill of lading itu pengirimannya 2 Januari 23. Bill of lading itu kan dokumen yang ini kan, bill of lading itu semacam surat perintah jalan. Jadi kalau misalkan di bill of lading-nya dicatat 2 Januari, berarti barangnya itu dikirim sesuai tanggal di bill of lading-nya, yaitu di 2 Januari. Nah, di sini dibilang faktornya itu diterima dan dicatat di 30 Desember 22. Artinya di 30 Desember 22 dia udah nyatet nih jurnalnya persediaan pada utang usaha. Nah, ini tuh sebenarnya nggak boleh kan, karena baru dikirim itu kan di 2 Januari. Harusnya barang itu baru dicatat di 2 Januari, tapi ini udah dicatat di 30 Desember. Dia udah nyatat jurnal nih di 30 Desember. Persediaan pada utang usaha. Persediaan pada utang usaha gini kan. Nah, padahal ini harusnya di 2 Januari. Nah, makanya di 31 Desember kita melakukan penyesuaian buat ngebatalin jurnal ini. Di 31 Desember kita bikin utang usaha dikurangin, persediaannya dikurangin. Jadi di 31 Desember belum ada persediaan senilai 7.500 ini. Kayak gitu, Amira. Berarti nanti di tanggal 2 Januari ada lagi jurnalnya persediaan pada utang usaha gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain, guys? Oke, boleh Isnatul. Itu Kak, aku nggak mau nanya. Aku yang tadi izin telat, sekarang udah join. Oh iya, oke, thank you. Si Kak. Sama-sama. Kakak, Iya. izin. Tadi saya datangnya telat, tapi saya udah masuk, Kak. Oh iya, Prudence ya. Oke, thank you. Oh ya, Anissa. Anissa kenapa nih? Mohon maaf Kak, tadi juga saya telat join. Oke. Anissa, Ifat, Aurelia, Cayara. Oke, thank you guys. Yang raise hand udah aku catat. Rizka juga udah. Putri Dwi udah hadir. Akilah udah. Coba cari deh. Masih ada nggak? Iren. Lexa ada nggak ya? Udah hadir belum?
Tapi di follow Kak Ija. Iyalah. Oke, Iyalah cuy, seangkatan. Iren siapa? untuk soal ini udah aman kah guys? Ya iya no, kan sama-sama magang. Boleh reactionnya? Oke, gimana yang lain? Oke, thank you guys. Nah, kalau P87 ini sebenarnya kemarin udah aku Ya sih, jelasin sampai ya sih. di video. Ini tuh pertanyaannya tentang harga pokok penjualan. Cina ya? Berapa harga pokok penjualan kalau misalkan menggunakan FIFO periodik, FIFO perpetual, terus LIFO sama average. Nah, kalau HPP itu sebenarnya in real life enggak ya? Enggak ya? Nggak tahu ya, kayaknya kebalikan dari Mm-mm. perhitungan yang ini ya. Kalau ini kan ngitung presiden akhir. Kalau ini ngitung HPP. Kalau FIFO itu yang kalau misalkan di sini kalau ngitung presiden akhir kita kan merhatiin dari yang paling bawah ya. Yang paling terbaru. Nah, kalau HPP karena HPP itu kan harga pokok penjualan, artinya biaya barang yang udah terjual. Nah, maka kita perhatiin barang-barang yang udah terjual. Kayak ini, hitung jumlah barang yang terjual. Yang terjual 2.500 ditambah 2.200, ada 4.700. Nah, kalau hitung HPP, 4.700 ini kita jual barang yang mana aja. Yaitu yang kita lihat yang paling awal. Yang harganya 1.000 sama 12. Terus 1.500-nya itu kita ambil dari 2.000 ini. Yang harganya 18. Sisanya 2.200 berarti kita ambil dari yang 2.500 ini. Yang 2.000 dulu. Yang harganya 18. Sama yang Aku nggak bisa tahu dari ngerjain tugas di harganya kafe di rumah aja nggak bisa. yang 23. Nah, jadi total HPP-nya adalah 87.100. Kalau perpetual itu sama ya kayak yang Nggak betah. ini. Kalian bikin kartu persediaan. Kayak Bedanya yang kalian ambil sebagai HPP adalah total cost yang ada di penjualan, sukanya kalau di rumah bukan ada yang di makanan. saldo. Terus Nggak enak, banyak kalau orang. average periodik ini sama kayak average yang di ini ya, yang in unit. Cuman kalau ini kan hitungnya presiden akhir, kalau ini ngitung HPP. Jadi HPP-nya itu kita hitung average cost per unit dikali sama jumlah barang yang udah terjual. Nah, average cost-nya tinggal ngitungnya kayak tadi ya, total cost sama dibagi quantity untuk barang yang tersedia untuk dijual. Terus kalian kalikan sama average cost sama jumlah barang terjualnya. Dapat 91.000 ini. Terus kalau weighted average, ini harusnya moving average-nya. Moving average perpetual itu HPP-nya tinggal lihat di kolom yang penjualan. Cara bikin kartu persediaannya sama ya yang kayak di sini. Yang udah aku jelasin tadi. Terus kalau LIFO ini sebenarnya udah nggak dipakai ya teman-teman. Oh, udah nggak dipakai tuh LIFO. Yang kepake itu cuman FIFO sama average doang sekarang. Kenapa dia nggak? Nah, kalau LIFO tinggal kebalikannya FIFO aja. Kalau ngitung HPP kita lihat dari yang paling bawah. Dari barang-barang yang paling terbaru. Kayak gitu aja sih guys. Dari yang ini ada yang mau ditanyain gak guys? Atau udah aman nih? Pokoknya yang terakhir itu yang jadi pertama harganya. Memang yang paling betul itu sudah Vivo aja lah. Nggak usah aneh-aneh. Kalau aman kasih reaksinya dong guys. Dia juga nguntungin perusahaan dalam pajak.
Oke. Ayo yang lain gimana? Adakah yang mau ditanyain lagi? Aku tak reaction guys. Kayak Ben. Oke. Tadi yang menjawab dan bertanya itu ada Anjanet, Dara, Esther, Alicia, Amira. Ada lagi nggak yang belum aku sebutkan? Tapi udah jawab atau nanya? Tadi yang nama aku udah kan? Oke, gak ada ya. Oke, thank you teman-teman. Itu aja sih yang aku jelasin. Udah sih. Thank you guys sudah hadir.